tujuan hidup gue sekarang adalah gue harus lebih kaya dibanding artis-artis yang ngatain gue, yang hina-hina gue, termasuk lo. Lu bisa toko bunga banyak duit terus sebetulnya apa lu tuh? Simpenan. Jadi lu datang ke sini tulus mau minta maaf sama gue? Sebenarnya kalau dari hati sih enggak gitu, Kak. Ada nggak penyesalannya juga atau mungkin merasa nggak enak hatinya ada juga nggak? Sama sekali enggak. Pertama kali gue kesel sama Kauya tuh gara-gara pas gue bikin konten YouTube, gue punya YouTube, Kauya malah minta maaf. Waktu ribut sama DP? Kagak. Nah, lo sama DP kesel beneran nggak, gue tanya? Kesel sih enggak, enak. Enak? Oh ya, kalau itu dia enak sama DP? Enak. Kenapa? Mulutnya kotor banget. Sama Nikita Mirzani lo nggak takut juga? Enggak. Nggak takut? Enggak. Kenapa nggak takut? Gue nggak ada takutnya, Kak. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini gue agak surprise. Tiba-tiba Dennis Cariesta datang ke apartemen gue. Lo sebenernya janjian sama siapa sih? Sama si Nisa. Sama tim gue? Sama lu lagi balas-balas. Aku tuh merasa Kauya masih ada dendam sama gue, makanya. Enggak, bener serius. Gue bukannya, gue udah gak ada dendam. Gue udah gak kesel, gue udah maafin. Cuman ibaratnya gue gak balas-balas, gue takut. Maksudnya gue udah pengen, udah damai, udah pengen hidup damai. Gue ya udah tutup buku gitu loh. Itu tadi pikir. Maksudnya gue pikir ya udah tapi nggak usah. Ya udah nggak usah berhubungan lah gitu nggak sih? Kalau balas takut gue capture ya? Jadi Dennis tuh dari kita sebenarnya kita udah berdamai berapa lama ya? Sebulan lebih. Dennis sempat nelfonin berapa kali. Sampai Ivan Gunawan sempat nelfon gue juga. Iya. Riza sempat nelfon gue pas ada dia gitu. Kalau Haris sama Kak Ivan yang telepon diangkat, kalau gue yang telepon nggak diangkat. Iya, karena waktu itu gue nggak tahu ada lo. Nggak tahu. Iya. Berarti dijebak gitu. Nanti sengaja. Tapi nggak, gue nggak mau angkat tuh karena sebenarnya gini nih Dennis. Gue nggak mau berpolemik kan nggak. Jadi gue nggak mau. Ya udahlah, udah selesai gitu, ngerti? Tapi gue cuma takut malas ribut lagi, ngerti gak sih? Kan justru mesti baikan dong. Iya. Tapi lu datang ke sini ya gue hargain dan gue terima kasih juga lu bawa bunga. Flor de DC tuh gue. Flor de DC sponsor. Promoin ya kan. Ya harusnya lu gak usah repot-repot lah, bawa juga lah makanan harusnya gitu. Kan makanan juga bawa, kue. Iya, tadi gue sempet mikir kayaknya Kauya bakal balas dendam nggak bukain pintu gitu kan. Gue agak ngeri sedap. Hah? Beda. Oh iya, beda. Kontrakan. Oh iya. Tuh kan. Kita nggak pakai pintu, pakai lift. Ini jadi ngapa nggak ada hikmahnya buat gue? Jadi lu kan tahu gitu kan. Kauya beneran kaya. Iya. Lu kan udah bilang gue kayak bohongan ya kan. Ternyata beneran kaya. Kere ya kan. Iya, ternyata kaya, lantainya marmer, kucingnya banyak mahal-mahal. Yang bisa penthouse ya. Hordengnya juga otomatis sesuai dengan kenyataan ya. Sombong. Buat ketemu sama orang kayak lo emang harus sombong. Iya, kenapa? Iyalah. Kan aku orang kaya juga. Ya, jadi udah pernah ngadepin orang kayak lo, kita harus juga sombong juga. Gitu. Biar nggak ketimpa kayaknya orang sombong ya. harus dihadapin dengan orang sombong. Benar juga. Nah sekarang gini, lo udah datang ke sini, lo datang ke sini bawa kamera lagi. Ya tadi kan konten, nggak apa-apa. Sekarang juga lo harus mau dihipnotis sama gua. Ya makanya Kauya doang yang punya YouTube sekarang. Gue juga punya. Yang paling sebel tuh harusnya gue bikin dari dulu tuh ya. Iya. Tapi gue ya dari itu justru gue mau tanya deh. Nanti gue hipnotis, gue mau tanya keuntungan lo ribut sama gue berapa, ya kan? Terus apa aja benefitnya? Jangan tanya macem-macem lo. Ya udah, ya oke ya. Oke. Bersedia? Sedia. Nah, apa tenang aja nanti kalau yang sebelum layang yang perlu kita sensor. Oke. Gue jadi keringat dingin. Dennis Cariesta, ya. Ini bunga apa nih? Bunga baby bread. Baby bread apa? Cadel Kak, baby bread. bayi roti, baby bread. Baby bread. Baby bread ya. Iya. Ya. Bread apa gimana? Baby bread.
Kayak gini. Ibaratnya hidup lo berhubungan dengan bunga kan? Ya, jadi lo ngelihat bunga tuh emang biasa dalam hidup lo kan? Iya. Menenangkan kan ngeliat bunga buat lo? Menenangkan. Oke. Sekarang lo hitung jumlah bunganya yang gede-gede ya, yang kecil-kecil gini nggak usah. Ya, lo ikutin gue coba. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidur. Oke, Dennis Cariesta. Dengarkan sugesti gue. Katakan apa yang ingin lo katakan, tapi jangan dikatakan jika lo tidak ingin mengatakan hal tersebut. Sekarang gue tanya nih, lo nih kalau di sosial media tuh kan, di TikTok, di Instagram, itu kan lo orangnya kan sombong, ya kan, sok gitu kan. Sebenarnya emang lo orangnya kayak begitu, gimana sih? Enggak kayak begitu? Enggak. Lo sebenarnya aslinya gimana sih? Aslinya pendiam. Jadi lo sebetulnya tuh, lo tuh songong, lo maki-maki orang segala macam, tuh lo udah ada rasa takut apa rasanya gimana nggak sih? Enggak takut. Tapi lo aslinya nggak gitu? Enggak gitu. Terus kenapa lo gitu? Karena netizen demennya yang gitu. Nah, lo dihujat orang, dibully orang tuh suka? Seneng. Senang? Kenapa? Berarti mereka seneng juga. Berarti rame. Rame? Lo nggak ada rasa tertekan di diri lo gitu? Maksudnya lo dikatain orang, dimaki-maki orang tuh, lo nggak pernah ada rasa tertekan sama sekali tuh? Enggak sama sekali. Sama sekali nggak tertekan? Enggak. Lo suka baca-bacain komen gitu nggak? Baca. Ngata-ngatain lo, ngatain segala macam tuh lo diem biasa aja? Itu jadi konten buat gua. Jadi konten? Menguntungkan? Menguntungkan. Oke, sekarang penghasilan utama lo sudah dari mana nih? Bunga sama endorse. Bunga sama endorse? Nah, Dari hasil dihujat itu. oh dari hasil dihujat? Gedean penghasilan dari bunga apa endorse dari hasil dihujat? Sekarang dihujat ya, Kak. Lo dihujat, dapat duit, dapat endorse gitu? Tarif endorse lo naik nggak? Naik jauh, Kak. Oke, pertama kali dulu lo. Pertama kali dihujat, pertama kali itu yang masalah lo sombong soal iPhone tuh ya kan? Mall mewah gitu kan? Endorse lo berapa zaman dulu? Paling 500.000. Zaman dulu 500.000. Terima 500.000 zaman dulu udah senang tuh. Zaman dulu itu seminggu berapa endorse tuh? Pas awal-awal viral banyak banget. Sehari dia berapa endorse? Bisa 10 gitu, 20 pas viral. Oke, jadi pada saat itu 500.000 kali 10 kali 20 bisa 5 juta sampai 10 juta pada saat itu dari endorse. Tapi kan pas viral doang, Kak. Oke, Habis habis itu itu sempat nggak viral? Iya, sempat redup, Sempat redup? sempat tenggelam. Nggak ada endorse tuh? Ada tapi dikit. Harganya turun nggak? Enggak, Tetap 500.000? tetap. Nah, terus lo mulai bersinar lagi gara-gara ribut sama gue nggak? Iya, Lo ngajak ribut gue tuh dulu emang sengaja dulu tahu bakal viral apa nggak sengaja tiba-tiba viral? sebenarnya iseng-iseng berhadiah sih, Kak. Iseng-iseng berhadiah, maksudnya gimana tuh? Ya, coba-coba aja aku kayak ngoceh-ngoceh, terus Kak Uyanya nanggepin. Oh, tapi lo nyoba nggak cuma sama satu artis doang waktu itu? Sama yang biasanya aku cari, biasanya kan orang mulai duluan. Aha. Terus sama kayak Kak Uya, momennya pas aja gitu. Terus pas gue tanggepin, lu demen tuh? Ya, seneng banget, Kak, sampai jingkrak-jingkrak. Jingkrak-jingkraknya gimana waktu itu? Gitu. Oh, jadi lu kayak ibaratnya mancing, ngelempar umpan, gue pancing waktu itu tuh? Terus waktu gue tanggepin lagi, itu lu nggak dari hati, lu nggak serius tuh? Enggak. Jadi ngata-ngatain gue tuh bukan lu berarti dulu saat itu benci atau gimana, bukan? Enggak sama sekali, mah aku seneng banget. Nah, terus pas gue balik-balik nyindir-nyindir lo tuh, lo nggak tersinggung tuh? Enggak lah, sama sekali. Waktu itu kan awal-awal tarif endorse lo 500.000, terus 1.000 sama gue. Tarif endorse lo naik jadi berapa tuh? Sekarang 15 juta. 15 juta? Sehari dapat berapa endorse? Banyak, Kak. Sampai dapat total 700-an. Total ribut sama gue 700 juta sebulan tuh? Dari endorse doang? Nggak nyampe sebulan, 3 minggu gitu ya. 3 minggu, Kita berantem berapa lama, 3 mingguan gitu. 700 juta? Oke, itu dari endorse doang? Itu lo pilih-pilih apa lo terima aja semua endorse tuh?
pilih-pilih. Ya. Yang judi nggak diambil. Judi nggak diambil. Padahal harusnya gue ambil tuh kak. Oh ya, emang judi gede? Ini 70 juta kak ditawarin. Oh, judi 70 juta. Oh, tapi lo Harusnya tolak tuh. Tolak. Harusnya yang judi gue ambil kak. Gue udah kaya tuh kak. Kalau judi lo ambil berarti lo udah miliaran yang diribut sama gue ya? Banyak banget kak. Nah, lo kan di toset podcast orang kan suka rame tuh bilang, wah kurang ajar si Uya katanya. Dia manfaatin gue dapat konten dari YouTube, duit nggak bagi-bagi gue gitu, lo rugi. Padahal lo sebenarnya dapat dari endorse gede. Iya, tapi kan gue nggak dapet dari YouTube. Kok enggak? Makanya gue kesel banget. Sempat ini yang pertama kali gue kesel sama Kauya tuh gara-gara pas gue bikin konten YouTube, gue punya YouTube, Kauya malah minta maaf. Harusnya kan gue kan udah cari editor baru, editor gue baru masuk. Iya, baru gue datengin itu dari mana, dari Puncak. Dari Puncak, editor Puncak deh. Udah masuk. Udah masuk. Udah masuk, tinggal sama gue. Tinggal sama gue, terus kan gue gaji. Terus gajinya gimana kalau gue ladenin gue berhenti berantemnya? Oh, jadi lo kesel gara-gara gue nggak ladenin lo lagi? Nah, itu gue kesel. Oh, itu pertama kali lo kesel sama gue? Makanya gue ngamuk kan, gue bilang pencitraan telah dimulai. Nah, tapi akhirnya lu jadi gini. Abis itu kan lu beberapa saat kemudian, 2 minggu kemudian minta maaf sama gua tuh. Itu tulus apa enggak? Nah, kalau itu tulus. Kenapa? Karena posisinya waktu itu si Pipin kan sakit. Dan itu malam, terus si Pipin tiba-tiba sesek. Terus gue juga asal-asal taruh di story. Nah, terus Bunda Astrid tiba-tiba DM. Terus tiba-tiba DM kasih tahu nomor telepon dokter. Terus udah gitu, itu gue masih ngomong thank you kan, tapi gak dibalas. Itu dari situ gue udah mulai gak enak. Terus ditambah besokannya Bunda Astrid tiba-tiba kirimin obat. Padahal kan gue gak minta. Iya, di situ gue jadi merasa kok gue gini banget gitu. Kok cari duit gini amat gitu. Harusnya kan gak gitu. Terus rasanya apa waktu itu gak gue angkat-angkat teleponnya? Ya gue kira lu marah benci banget sama gue gitu, tapi gue bingung kok benci tapi dikirimin obat gitu. Oke, dan yang membuat lo hari ini datang ke sini apa? Ya pengen minta maaf. Jadi lo datang ke sini tulus mau minta maaf sama gue? Sebenarnya kalau dari hati sih enggak gitu kak. Maksudnya? Iya, gue dari kemarin pengen lu datang ke podcast gue. Terus? Pasti rame. Kan lumayan duitnya. Terus jadi? Biar jadi duit kak. Jadi lu datang ke sini? Mau bunga segala macam nih? Mau promo bunga. Oh, mau promo bunga? Oh, bukan mau terus minta maaf sama gue? Promo bunga sama biar Kauya nggak enak datang ke podcast aku. Terus kalau gue sampai abis ini gue nggak mau datang ke podcast lo gimana? Apa yang lo lakukan? Wah, ini kesempatan gue kak. Apa? Buat ngata-ngatain lo lagi. Oh, jadi lo kalau gue nggak datang ke podcast lo, abis ini lo mau ngajak gue ribut lagi? Pasti kak. Itu bawa bunga segala macam. Ini bunga nilai berapa nih? Bunga lo yang buket tuh berapa tuh? 4 juta. 4 juta. Kalau yang tadi tuh bunga yang nggak bisa mati tuh? Yang mahal itu 6 juta. 6 juta. Jadi ini lo bawa bunga senilai 10 juta nih. Kalau sampai gue nggak mau datang ke podcast lo gimana? Abis kak lo. Hah? Abis gue kata-katain lo. Oh, lo jadi kalau gue nggak mau datang ke podcast lo bakal kata-katain gue lagi? Iyalah, gue udah rugi bandar, bawa bunga mahal-mahal, terus lo nggak mau datang ke podcast gue. Rugi dong gue. Oh gitu ya? Tapi Jadi, bunga tuh nggak akan lo ambil lagi kan? ya enggak, cuman paling gue kata-katain lo aja. Oh, gitu. Biar gue dapat endorse lagi, biar gue nggak rugi banget. Lo barang-barang yang lo pakai itu semua asli tapi? Asli. Asli. Tapi itu barang lo semua? Ada yang minjem juga. Oh, ada yang minjem juga? Ini topi yang lo pakai nih kayak sering banget lo pakai nih. Emang nggak ganti-ganti kenapa? Ganti, pas dicuci. Terus lo maksudnya lo kalau biar gue nggak datang ke podcast lo lagi kan lo bakal bilang kan bakal maki-maki gue lagi dengan cara apa tuh? Banyak. Nah, Gue udah suruh Pipin sama Nanda videoin rumah lo. oh Terus jadi? gitu cari-cari apa aja yang bisa gue hina. Oh, lo Pipin Nanda video-video lo disuruh Dennis berarti ya? Wah, pantesan dari tadi video-videoin. Emang lo nyari-nyari kelemahan apa di apartemen gue nih? Ya, semua manusia kan pasti punya kelemahan kak. Ya. Mau sekaya apapun, mau sebahagia apapun, pasti ada. Lo udah ngeliat kelemahan apa di apartemen gue? Freezer kak. Apa? Freezer. Freezer? Tapi emang kenapa freezer? Itu bukan freezer orang kaya. Hah? Itu
Terus isinya kayak pedagang asongan. Kenapa? Ada siomay, ada nugget, Hah? terus sama ada es balok. Oh jadi dia. Jadi ini bakal jadi kelemahan gue nih. Ya. Isinya ada. Dia udah sampai lihat isinya guys. Oh terus kelemahan apa lagi yang lo lihat di apartemen gue? Dingklik. Dingklik. Itu yang buat orang jongkok duduk di kali. Oh orang duduk di kali. Oh lo ngeliat itu? Heeh. Lo bakal ngata-ngatain gue apa nanti kalau? Gue nyuci baju di kali ya, kalau punya dingklik gitu. Apa di sungai? Oh gitu. Jadi tapi lo udah foto tuh? Udah semua. Udah semua. Kurang ajar nih orang. Oke. Sekarang gue tanya sama lo lagi deh. Lo sebenarnya ada merasa bersalahnya nggak sih waktu ribut sama keluarga gue dulu? Ada nggak penyesalannya juga atau mungkin merasa nggak enak hatinya ada juga nggak? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Soalnya untung banyak kak. Untung banyak. Cicilan mobil beres. Cicilan mobil beres terus Terus pakai buat bayar kontrakan. bayar kontrakan. Sekarang berhenti, gue jadi masih kesel jadinya. Oh, jadi sebelum lo masih ada perasaan kesel sama gue? Karena berhenti berantemnya. Nah jadi keributan lo sama artis paling besar tuh gara-gara ribut sama gue dapat duitnya. Iya, Oke. Tapi lo nggak ada beban apa-apa tuh waktu ribut sama gue? enggak. Bebannya sekarang. Kenapa bebannya? Karena yang kartu kredit belum lunas. Kartu kredit belum lunas. Nah gue tanya, lo kan sering bilang lo bahwa lo orang kaya, lo segala macem, oh kanan kiri harta lo banyak. Emang lo punya utang? Banyak banget. Banyak banget. Utang apa aja? Kan gue usaha bunga dari nol. Terus? Namanya minjem kanan kiri. Terus? Pakai kartu kredit tambal kanan kiri. Dari lubang tutup lubang. Terus? Nah, sekarang gue mesti bayarin utang-utangnya. Jadi ada utang kartu kredit belum lo bayar? Sampai kayak gimana tuh? Debt collector suka datang tiap bulan ya udah pasti. Tiap bulan datang debt collector. Terus cara ngadepinnya gimana? Ya gue bilang ya nggak ada duit, cek aja gitu ATM gue. Terus debt collector pada pulang tuh? Gimana caranya tuh? Ya mereka gue takut-takutin aja macem-macem. Kalau mau mainnya kasar-kasar atau apa segala macem, gue viralin loh. Terus mereka takut tuh? Takut lah, gue mah nggak ada takutnya, orang gue nothing tulus kak. Oh gitu? Iya, apanya ditakutin? Lo nggak takut di penjara? Kagak lah, Waktu ribut sama DP? kagak. Nah lo sama DP kesel beneran nggak? Gue tanya. Kesel sih enggak, enak. Enak? Oh ya, sama kalau itu dia enak sama DP? Enak. Kenapa? Mulutnya kotor banget. Oke, jadi kalau lo bikin konten ngata-ngatain DP tuh bukan buat nyari duit? Enggak, Emang beneran enak gitu? enak aja, sama cari duit juga sekalian. Oh sampai cari duit dulu juga sekalian. Nah waktu lo kan sempet nih kita sama Mirzani juga sempet marahin lo tuh gara-gara lo ngata-ngatain, lo bilang bahwa Nikita Mirzani apa gitu waktu itu, inget gak? Terus Nikita Mirzani kan balas lo tuh. Nah lo takut gak sama dia? Enggak. Sama Nikita Mirzani lo gak takut juga? Enggak. Gak takut? Enggak. Kenapa gak takut? Gue nggak ada takutnya kak. Gak ada orang yang lo takutin sama sekali di dunia ini? Ada. Siapa? Emak gue, Mak lo? bapak gue, Nah. Cici sama Coco. Oh, lo sama bapak, nah bapak ibu lo gak pernah protes ngeliat anaknya kayak begini nih? Enggak. Lo dihujat banyak orang gitu. Enggak, dari kecil emang gue suka berantem kak. Gitu. Tapi bokap nyokap lo gak pernah nasihatin lo? Nasehatin. Iya. Mereka, makanya yang gue kesel enak sama DP karena dia ngomongnya kotor, terus bapak gue nonton. Bapak gue sempet sakit. Oh gitu beneran tuh? Beneran itu. Terus? Kaget. Kan Terus? emang bapak gue kan emang ada jantung kan. Jadi gue emang jaga. Makanya kalau pas yang berantem sama Kauya itu nggak ada kata-kata kasar, nggak ada kata-kata apa. Tapi kalau sama si DP itu dia ngomongnya kemana-mana kak. Gitu ngomong gue keluar dari. Terus habis itu ngomong aku lagi. Waktu itu lo sempet bilang kalau nggak salah waktu ribut sama gue tuh sempet bilang katanya TikTok lo dihack. Terus ada tukang ojek juga datang ke tempat lo katanya ojek online lo dihack segala macam, WhatsApp dihack gitu. Itu beneran apa gimmick tuh?
Beneran. Beneran? Beneran. Makanya gue mau ngomong juga itu yang ngepost tentang cinta di TikTok gue bukan gue. Oh jadi yang lo jelekin cinta di TikTok tuh bukan lo? Bukan. Yakin? Yakin. Gue kalau itu gue ngaku. Nah, terus? Karena gue nggak pernah ngomong nggak bakal ngomong kasar apalagi sama anak kecil. Arti netizen buat lo apa? Netizen itu udah kayak robot duit gue. Nah, terus? Jadi mereka cariin gue duit dengan cara ngehujat gue. Mereka ngata-ngatain gue rombongan. Terus gue nih yang dapet duit, mereka mah nggak dapet apa-apa. Jadi gue kayak komunikasi sama orang gue aja gitu kak. Gue mah makin kaya kak, netizennya mah makin bokeh. Oh gitu? Karena kuota mereka habis buat nontonin gue. Sementara lu dapat duit terus? Sementara duit gue ngalir. Ada nggak lu pengen ngebales ke netizen dengan kata-kata lu kan sering ngatain lu, mau kalau bisa kasih kesempatan buat ngebales lu mau ngomong apa? Makasih netizen, kalian emang gobloknya totalitas. Maksudnya? Iya, gampang banget gitu, dipancing gitu. Lu nggak sakit hati sama sekali sama netizen itu? Gue ketawa kak, ngakak tiap hari. Ngakak tiap hari, jadi nggak ada satupun netizen yang lu sakit hati? Enggak, gue dikatain kan gue tukang bunga, semua juga tahu. Semua juga tahu gue jualan bunga bukan jual diri. Malah lu terima kasih sama netizen tuh? Iya, gue ketawain tiap hari kak. Tiap hari kata ketawain tuh netizen? Nah gue kalau misalkan nggak dihujat gue khawatir. Lu nggak pengen menempuh jalur hukum itu untuk nyari-nyari netizen atau gimana? Enggak lah, ngapain orang mereka udah bokeh. Kalau gue berantem sama orang bokeh nanti gue ketepa bokeh kak. Oh gitu, kalau sama DP, lu mau jalur hukum nggak? Enggak lah kak. Nah, kenapa? Itu lebih lagi kak. Di uang dia lebih bermanfaat kak buat aku. Artis yang lu nggak suka siapa aja? DP lah. DP, terus? Udah. Udah? Nggak ada lagi? Enggak. Terus kayak kemarin juga sempet ada Lucinta Luna juga kan nyerang lo, itu nggak kesel? Itu mah bagi gue bukan artis. Oh gitu, jadi? Kalau misalkan menurut gue dia terkenal mah udah gue sikat kak. Oh, jadi lu nggak ngeladenin dia karena nggak terkenal? Enggak, turun level gue. Lu tuh tinggal di kontrakan mewah di Senopati. Ya udah nikah belum? Udah punya suami belum lu? Belum. Lu tuh sebenarnya jadi apa sih lu? Lu bisa toko bunga banyak duit terus sebenarnya apa lu tuh? Simpenan. Jadi gue punya... Simpenan? Lu simpenan? Gue punya banyak simpenan. Oh ya, lu gue pikir apa? Oh iya. Jadi terus lu punya banyak simpenan maksudnya? Dari jual bunga apa segala macam gue simpen buat tutup lubang, gali lubang. Oh, lu nabung gitu? Nabung. Tapi mobil kredit? Kredit. Oke. Lu tuh sekarang punya pacar nggak gue tanya? Enggak. Kenapa? Milih-milih. Milih-milih? Iya. Pengen yang kayak gimana? Yang kaya. Yang kaya? Harus cakep nggak? Ya itu nomor sekian, yang penting kaya buat bayarin utang-utang gue. Lu nggak pengen punya cowok yang ganteng, yang cakep gitu? Pengen sih kak. Cuman banyak yang jadi kak. Terus? Banyak yang terus dia gitu, temen gue juga banyak tuh pada kawin sama cowok ganteng-ganteng, tapi ujung-ujungnya ketahuan. Lu ada goblok apa gimana ya kak? Oh gitu, jadi buat lu sekarang tampang nggak penting? Tampang ya nggak penting ya kak. Yang penting kaya? Mending kaya, kan kalau sama cowok kaya kita dia ikut kaya. Kalau kawin sama cowok sama bokeh, nggak punya kerjaan, kita dia ikut bokeh. Kalau walaupun itu nanti udah tua, umurnya udah 50 tahun nggak masalah? Makin tua makin cepat mati kali ya kak. Kalau misalnya disuruh milih nih, lu bakal punya suami yang gimana nih? Yang kaya, ganteng kalau bisa. Ganteng mah bonus. Kalau tua? Tua nggak apa-apa, asal besoknya pasti mati. Jadi kan gue nggak menderitanya lama-lama kak. Oh gitu? Tapi lu pernah nggak sih jatuh cinta sama seseorang itu? Pernah. Nah, gue tanya, gue kan pernah datengin seseorang cowok yang mengaku mantan pacar lo nih. Lo bersikeras bilang itu gue bukan mantan gue. Sebetulnya mantan lo apa nggak, gue tanya? Sebenarnya dibilang mantan juga ya gitu, deket kak. Itu juga gue dibohongin, nggak sempet jadian gitu. Terus? Makanya gue sebel. Dibohongin kenapa? Iya, dia bilang dia kaya, apa, segala macem. Terus gitu pas sama deket ya ketahuan lah dia punya bini. Kan gue nggak goblok. Tapi lo nggak tahu waktu itu? Kagak.
taunya dibohongin. Jadi itu bener mantan lo, maksudnya udah pernah deket sama lo bener? Nah deket, tapi bukan mantan. Nah dia pernah cerita juga katanya lo pacaran sama bule di Singapura sempat berapa tahun, bener nggak itu pengakuan? Nah itu benar. 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 Terus dia bilang katanya sampai ada baju digunting-gunting, itu bener nggak? Itu benar. Gimana ceritanya? Itu emaknya psycho kak. Emaknya cowok lo itu. Terus? Karena waktu itu kan gue masih susah, susahnya susah banget. Belum punya usaha. Itu kan pas bapak gue lagi bangkrut-bangkrutnya. Bapak lo sempat bangkrut? Sempat. Terus? Karena sakit. Terus udah gitu pindah tuh ke kontrakannya kecil banget di seberang tempat sampah. Nah jadi gue diantar jemput di situ. Terus udah gitu emaknya pernah ikut jemput. Terus udah dibilang katanya ngapain sama cewek ini, mendingan sama mantannya aja yang dokter. Gitu. Terus dikata-katain tuh. Oh jadi lo sempet waktu pacaran sama cowok itu lo lagi miskin-miskinnya tuh? Makanya emaknya cowok lo nggak suka? Nggak suka. Makanya gue enak banget sama orang bokeh. Gue nggak mau bokeh lagi, gitu, trauma. Oh trauma bokeh? Trauma bokeh. Tapi menurut pengakuan keponakan-keponakan lo katanya lo orangnya kalau di rumah tuh pendiam, cenderung menyendiri, itu benar? Jadi beda banget sama lo sehari-hari? Beda. Kalau misalkan gue diem di TikTok gimana? Iya. Masa gue diem doang, gue rekam. Kira-kira lo akan tetap mengusik ke artis-artis lain untuk cari endorsan, apa akan ada batas waktunya lo akan berhenti? Ya sampai gue kaya lah kak. Cita-cita lo apa, tujuan hidup lo? Tujuan hidup gue sekarang adalah gue harus lebih kaya dibanding artis-artis yang ngatain gue, yang hina-hina gue. Termasuk lo. Oke. Gue harus lebih kaya dari mereka semua. Terus juga itu TV yang suka manggil-manggil gue, kadang-kadang enggak, kadang-kadang manggil. Misalnya lu nggak kaya-kaya juga atau nggak kawin sama orang kaya? Ya gue cari aja salah satu stasiun TV, ada nggak sih kak yang single? Ntar gue coba kawinin. Oh pemiliknya? Yang punya TV, owner TV? Supaya lu bisa ngatur artis-artis yang ngata-ngatain lu? Iya, abis tuh kak semua sama gue. Pandangan lo terhadap gue pengen lo ngomong tentang uya-kuya tuh gimana? Jujur? Sebenarnya gue bingung kak. Bingung kenapa? Kok gue bisa terkenal kak? Kenapa? Kok bisa kaya? Kenapa gitu? Ya, sebenarnya dari fisik kan juga nggak bagus kak. Maksudnya? Jelek. Jelek gue? Terus ngejreng gitu. Tapi kok kaya? Tapi kok kaya gitu. Kok bisa terkenal? Sama Astrid lo takut gak sebelum waktu ribut-ribut sama Astrid tuh? Takut. Takut banget bener tuh? Lebih takut sama Bunda Astrid dibanding sama Kauya. Lo pernah pacaran sama artis ya? Enggak. Nggak suka. Ada artis yang ngejar-ngejar lo ada nggak? Enggak. Nah, lo kan katanya sempet ribut juga tuh sama pacarnya Boy William gara-gara soal bunga. Itu bener tuh? Bener. Terus? Kenapa lo dulu bisa bikin katanya di order bunga anjing tapi datangnya monyet katanya? Enggak, itu anjing. Menurut gua itu anjing, mau apa dia? Tapi katanya yang datang malah monyet. Enggak, itu anjing. Terus lo kesel nggak sama pacarnya Boy William? Enggak. Terus lo dikata-katain soal bunga itu? Nggak apa-apa. Nggak ngerugiin lo? Enggak, kan dia post di feeds-nya dia. Artinya? Dia promoin gratis toko bunga gue. Oh, toko bunga lo malah makin rame tuh? Iya, mamanya teman-teman sosialitanya jadi pada kepoin toko bunga gue. Terus beli tuh? Beli. Ya udah kalau gitu Dennis, dengarkan kata-kata gue. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, lakukan sekali lagi, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dan 1, 2, 3, bangun. Oke, gue mau tanya sama lo. Lo tuh kaya raya beneran tapi? Ya kaya lah. Kaya raya? Kaya. Gak ada utang? Utang ada nggak? Utang dikit ya. Ada lah, kan pengusaha pasti ada utang. Utang kartu kredit itu nggak Oh pernah? enggak. Nggak ada? Enggak. Kan gue mau bayar cash semua. Bayar cash? Cash. Debt collector nggak pernah ada yang datang ke rumah? Enggak. Mana berani. Nggak berani? Mana berani. Nggak berani ya? Nggak berani. Gue mau tanya sama lo dulu. Lo waktu minta maaf, waktu gue minta maaf sama lo gitu kan, terus udah nggak lanjutin lagi, terus lo minta maaf sama gue, itu tulus apa nggak sih? Tulus lah, kalau nggak ngapain gue sampai kesini kak? Datang kesini pun tulus, gak ada maksud tulus apa-apa lah. Bawa bunga tuh gak ada maksud apa-apa? Enggak, emang bener-bener dari hati gue tulus mau minta maaf sama Kauya, sama Bunda Astrid. Bukan karena ada maksud apa gitu, bukan? Kagak lah. Lo pengen punya suami yang gimana sih nanti? Yang ganteng, terus udah gitu kaya, terus udah gitu yang tua mau ya, kakek-kakek gitu? Ih najis, gadun, najis. Mau gak? Amit-amit ya, mana nih kayu, ada amit-amit. Tapi kaya gak mau? Tapi kaya, ya nggak usah, kan aku udah kaya. Ngapain, iya kan?
Tapi barang-barang di rumah gue nih, barang-barang itu jujur nih. Lu datang ke apartemen gue kan, terus lu gimana nih? Ya bagus, mahal. Mahal ya? Mahal. Nggak ada cacatnya nih ya? Nggak ada yang bisa dicela. Mewah semua. Mewah, Iya, mewah. Tapi lu nggak ada kepikiran mau ribut sama gue lagi nanti nggak ada? Kagak lah, orang udah minta maaf, masa ribut lagi? Iya, gitu. Ini kan gue minta maafnya tulus. Oh, gitu ya, iya. Beneran. Terus nanti sama Kak Uya datang ke podcast gue ya. Abis ini? Di sini. Kalau gue nggak mau datang kira-kira? Ya, jangan lah Kak, kan udah damai. Aku udah di kontennya Kak Uya. Terus kalau sampai gue nggak mau datang juga ke podcast lo? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting Kak Uya udah maafin aku tulus kan. Oh, lebih penting minta pemaafan kita nih. Iya dong, Lebih baik pertemanan, silaturahmi. silaturahmi dibanding. Walaupun gue nggak mau datang ke podcast lo Ya nggak nggak masalah. masalah. Nggak masalah. Heeh. Kenapa lo kok kepipin gitu? Ya nggak apa-apa. Lo kayak nggak tulus ya? Tulus lah, gua nggak mungkin nggak tulus kesini bawa bunga, terus bawa makanan gitu kan. Iya, kan sibuk Kak gua mah. Menurut lo orang gue nih gimana? Uya-kuya gimana di mata lo nih? Kak Uya itu sangat bagus buat jadi idola. Iya, Kebapaan. Terus gitu orangnya keluarga banget, mementingkan keluarga, terus baik gitu kan. Terus udah gitu pintar. Pintar. Jadi apa yang gue dapat nih karena emang gue pintar? Ya karena gitu? kerja keras Kak Uya lah. Bukan gitu ya? Iya. Oh iya. Tapi lo barang-barang lo asli semua berarti kan? Asli lah. Punya lo Bisa semua? dicek. Punya lo semua? Iya punya gua. Gak ada yang minjem? Enggak, malah teman-teman gue suka minjem. Kan gue jual tas juga Kak. Jual tas? Kadang-kadang jual tas. Jual tas. Masih. Terus teman gue tuh suka minjem-minjemin tas gue. Gitu. Ini bunga tulus buat gue nih ya? Tulus lah, kalau nggak mungkin gue bawain. Emang karena mau minta maaf? Mau minta maaf gitu. Terus Gak kan ada- karena gue nggak enak juga sama Bunda, sama Kak Gak Uya. ada embel-embel apa-apa ya? Kagak lah, gue bukan orang kayak gitu. Tapi gue gak bisa datang ke podcast lo gimana nih? Gue lagi sibuk nih. Ya jangan lah Kak. Oh, kenapa? Hah? Kenapa? Datang aja. Kalau gue lagi sibuk? Oh, gimana? Pen. Kenapa sih lu kayak kecewa banget? Ah, enggak. Gitu ya? Biasa aja. Ya udah nggak apa-apa kalau Kak Uya nggak mau datang. Ya, tapi gue gak bisa datang apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ngomong gue bisa endorse bunga lagi gak? Gue pesen bunga nih ada buat teman gue endorse gue ya. Buat kapan? Buat besok. Buat besok. Nanti gue cek stok dulu ya. Ah, kenapa? Stoknya kan nggak ready tiap hari. Oh gitu ya? Belum tentu. Kan ini kan lagi PPKM. Emang gue nggak stok bunganya nggak 3 hari banyak-banyak. lagi deh, 3 hari lagi. Nanti gue kabarin ya. Masa lu gak mau endorse gue? Mau. Hah? Mau. Ya gue datang ke podcast lo deh. Ya udah. Bisa Pin. Lusa, Buat usaha. endorse. Bisa. Bunga stok ada? Ada. Ada tuh Bisa Kak. ada ya? Oh ya. Nanti kasih aja alamatnya sama ucapannya. Ya udah, endorse ya. Endorse. Tapi datang kan ke podcast gue. Bulan depan ya. Kok bulan depan sih? Hah? Kenapa? Kok bulan depan? Keburu basi dong. Ya, bulan depan lah. Jangan lah. September. September. Jangan lah, di sini aja. Kok muka lo berubah sih? Ini gue di kerjaan apa gimana sih? Ya udah gue datang pada saya datang. Benar ya? Ya. Benar. Titip promo dong YouTube gue Kak. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube gue, Denis Caryesta. Ya. Berapa subscriber sekarang? Udah berapa? Mau 190.000. Oh, waktu awal libur sama gue berapa awal libur sama gue? 90.000. 90.000. Naik juga nggak? Naik juga, tapi kan nggak aktif. Nggak aktif ya. Oke, udah. Kalau gitu guys, subscribe juga channelnya Denis dan tungguin gue di podcast Denis. Ya. Endorse ya bunga. Endorse. Mau berapa kontainer Kak? Gitu.